2, 1, action. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya Dr. Diani Teja Mulya, saya akan membawakan materi yaitu manajemen dan komplikasi dari sindroma koroner akut untuk teman-teman sejawat, perawat, dan paramedik. Ya, kira-kira nanti akan ada sekitar 30-40 menit dari materi yang akan saya sampaikan. Ya, ini disclosure, ya, saya tidak ada kepentingan apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut aja slide selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang sindroma koroner akut, kita harus membahas tentang definisi universal dari infak myokard. Nah, berdasarkan universal definition of myocardial infarction keempat, kardium didefinisikan sebagai nekrosis atau kematian otot jantung pada kondisi yang cocok dengan iskemia akut myokardium. Nah, untuk menegakkan diagnosis ini dibutuhkan kombinasi kriteria untuk mendiagnosis infak ini. Nah, berhubung keterbatasan waktu, ya ini saya akan membahas yang tipe 1 saja. Ya intinya saya kurang lebih membahas yang tipe 1 aja, yaitu infak tipe 1 di mana penyebabnya adalah ruptur atau ulcerasi atau fissure atau erosi dari plak aterosklerosis seperti yang digambar samping ini. Nah, gangguan dari plak tersebut menyebabkan munculnya trombus intralumen pada salah satu atau lebih dari arteri koroner yang menyebabkan penurunan aliran darah ke miokardium dengan adanya embolisasi distal dan disertai nekrosis dari miokardium. Nah, sebelum kita bahas manajemennya, saya bahas sekilas dulu bagaimana kita mendiagnosisnya. Nah, karena diagnosis akan sangat berpengaruh pada penanganan selanjutnya. Nah, sindroma koroner akut merupakan suatu sindroma dengan presentasi yang bisa bervariasi. Bahkan, ya secara kasarnya, chest discomfort nyeri dada pun bisa bervariasi, mulai dari yang klasik, tipikal angina, sampai ke nyeri epigastrium, sesak, nyeri tangan kiri. Nah, presentasi lain juga bisa berupa henti jantung atau kardiogenik shock kardiogenik karena gangguan sistem elektrik jantung, misalnya PT, AV block, kardio bisa juga muncul dengan presentasi shock kardiogenik karena gangguan hemodinamik, atau bahkan presentasi yang pertama muncul juga bisa berupa karena komplikasi mekanik. Nah, ini akan saya bahas di slide akhir ya. Nah, dan yang tidak jarang juga terkadang pasien saat tiba di layanan kesehatan sudah hilang nyerinya. Nah, ini kadang bisa seperti itu. Nyerinya kapan? Sudah 2 hari yang lalu misalnya. Nah, untuk penegakan diagnosis yang berdasarkan ECG, ini saya tidak bahas terlalu banyak ya, karena pembicara sebelumnya sudah bahas ini ya. Nah, tapi ini saya secara kasar aja. Berdasarkan ECG, kita membagi menjadi 2, STEMI atau non-STEMI ACS. STEMI didefinisikan sebagai persisten, nah ini yang penting ya, persisten atau dengan kata lain lebih dari 20 menit ST elevasi pada lead yang berhubungan. Dan kelompok kedua adalah NST ACS, ya artinya ya tidak ada persisten ST elevasi. Ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu NSTEMI dan unstable angina. Ya ini untuk sekedar informasi aja, berdasarkan rekomendasi ESC, kalau pasien datang datang ke UGD ya, first medical contact, idealnya pasien sudah dilakukan ECG dalam waktu 10 menit ya. Bahkan kalau ESC bilang lebih ideal lagi kalau bisa ECG itu sudah dilakukan saat pre-hospital. Jadi saat pasien dijemput ambulan, terus segera di ECG, lalu hasilnya segera dikirimkan ke dokternya untuk segera diinterpretasi hasilnya. Gitu. Nah, secara kasar kenapa ini dibagi menjadi STEMI dan NST-ACS? Ya, secara umum kalau yang STEMI itu menggambarkan total atau subtotal dari oklusi koroner akut. Ya, jadi bakal lebih jelek biasanya kondisinya. Nah, ini
gambarannya. Ini kita algoritma dari ESC 2020, algoritmanya bagaimana kita mengarahkan, apakah ini pasien kira-kira kita mau arahkan ke non-kardiak, unstable angina, enstemi, stemi, atau nyeri non-kardiak atau kardiak yang lainnya. Nah, kita lihat mulai dari yang pertama adalah yang paling atas adalah gejala. Gejalanya paling di atas itu pinpoint, terus mulai yang nyeri dada, terus sampai yang nyeri dada menyebar ke leher, tangan, sampai yang presentasinya shock atau kardiogenik shock atau VTVF, nah itu yang paling khas ya. Terus dari EKG, mulai dari yang normal datangnya, ST depression tidak khas, upsloping, mulai yang khas horizontal downsloping, sampai ke bentuk ST elevasi. Nah, kalau masih meragukan, biasanya kita melakukan cardiac marker. Ya, ini yang agak sulit ya. Kalau mau kita mengikuti secara ideal, ya cardiac marker saat presentasi diukur. Terus kalau masih meragukan, kita ulang serial. Nah, di situ intinya, pentingnya serial. Nah, kalau mau ideal, serialnya setiap jam. Cuma kita lihat saja apakah tempat di mana saudara-saudara bekerja bisa nggak menghasilkan hasil labnya cardiac marker dalam 1 jam kurang sudah jadi. Ya. Nah, dari sini kita putuskan yang hijau itu kita rule out kemungkinan kegawatan, ya sudah non kardiak. Maksudnya kegawatan di bidang jantung, ya sudah non kardiak. Atau kalau agak meragukan, yang kuning, ya kita observasi dulu. Apakah ini kemungkinannya unstable angina atau kardiak yang lain. Ada kok penyakit kardiak yang bisa menyebabkan nyeri dada juga, tapi nanti saya bahas belakangan ya. Terus kalau yang merah itu ya sudah jelas lah infak, ya, kardiak markernya positif, terus diperiksa tambah naik, atau sudah jelas STEMI, rest, segala ya sudah itu STEMI atau STEMI. Oke, saya jalan ke slide selanjutnya. Nah, cuma karena ini kita bahas cardiac marker, ya yang penting juga cardiac marker itu sebenarnya cukup berguna ya, cukup sensitif ya. Cuma sayangnya cardiac marker itu tidak spesifik, karena makanya kita kalau mau melakukan cardiac marker khususnya troponin, kita harus tahu pitfallnya, kita harus tahu kira-kira kondisi apa aja bisa menyebabkan cardiac markernya positif. Nah, itu macamnya mulai dari tachyarrhythmia, mulai dari tachyarrhythmia, jantung, terus emergency, ini contoh-contoh yang bisa menyebabkan peningkatan cardiac marker ya. Terus penyakit yang berat, critical illness seperti shock non kardiogenik maksudnya ya, sepsis, luka bakar luas, myokarditis, tabu subuh, kelainan katup khususnya aortic stenosis, diseksi aorta. Ini yang saya tebelin ya, yang saya cetak bold ini adalah yang sering ya. Terus emboli paru, gagal ginjal, stroke, jangan lupa ya stroke juga bisa ya. Dan terus lain-lain ini ya, termasuk olahraga ekstrim pun juga bisa mengakibatkan cardiac marker khususnya troponin bisa positif. Jadi sekali lagi kita hati-hati dengan interpretasinya, bandingkan dengan klinisnya, apakah mendukung atau tidak. Nah, ini yang bisa membantu juga, atau malah mungkin bikin bingung. Ini adalah diferensial atau diagnosis banding dari nyeri dada. Ini segini banyak. Yang selain koroner ya, bisa sebanyak ini macamnya. Mulai dari jantung sendiri, bisa perikarditis, kardiomiopati, gagal jantung, hipertensi emergensi, penyakit paru, emboli paru, penyakit vaskuler, khususnya aorta, stroke, terus penyakit yang sering bikin bingung juga, penyakit gastrointestinal seperti esofagitis, dispepsia, nyeri otot. Terus kalau lain-lain bisa seperti herpes zoster, anemia berat juga bisa bikin chest pain karena imbalance dari supply demand. Nah, sekarang
saya akan masuk ke ada kan tadi ada bahas ada 3 macam sindroma koroner akut ya, ada unstable angina, NSTEMI, STEMI. Ini saya bahas yang gampang dulu ya. Unstable angina ini yang paling gampang, yaitu adalah gejala iskemia pada istirahat atau aktivitas minimal tanpa ada bukti dari nekrosis atau cedera miokardium. Jadi troponinnya negatif, diulang sudah negatif ya. Nah, unstable angina ini prognosisnya jauh lebih baik ya, dengan rawat inap jauh lebih pendek ya. Kenapa? Karena sudah banyak penelitiannya, unstable angina ini risiko kematiannya jauh lebih rendah. Nah, kalau tidak ada peningkatan kardiomarker, risiko kematiannya jauh lebih rendah, sehingga biasanya ya pasien sudah, kalau berdasarkan guideline, kalau pasien sudah tidak ada nyeri dada, pasien bisa dipulangkan atau di work up lebih lanjut. Nggak perlu nunggu sampai heparinisasi sampai 7 hari gitu, tidak perlu. Lalu unstable angina ini juga karena risiko kematiannya jauh lebih rendah, ini berdasarkan guideline, tidak perlu pengobatan antiplatelet yang terlalu agresif. Jadi kalau terbukti cuma unstable angina, nggak perlu lah sampai loading tinggi, nggak perlu loading tinggi, nggak perlu double antiplatelet untuk jangka panjang. Terus juga tidak perlu terapi invasif. Maksudnya invasif itu kateterisasi atau coronary angiografi dalam waktu 72 jam. Tidak perlu, tidak ada gunanya, tidak memberikan perbedaan hasil mau dikerjakan segera atau belakangan. Nah, selanjutnya NSTEMI. Kalau NSTEMI kan kita sesuai namanya ada I-nya itu adalah infak, berarti ada injury. Nah, tandanya adalah bukti ada peningkatan cardiac marker. Ada peningkatan cardiac marker dari pasien tersebut. Nah, untuk dalam manajemen NSTEMI, ini sangat penting kita masukkan pasien ini masuk kategori yang mana ya. Kalian, ya ini untuk sekedar tahu ya, agar teman-teman perawat juga paham ya. Seharusnya semua pasien NSTEMI kita melakukan stratifikasi risiko. Apakah pasien ini masuk low risk, high risk, atau very high risk? Kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan pemilihan tindakan yang akan kita pilih. Ya. Nah, manajemen yang kita lakukan ada 2 intinya. Terapi farmakologis, obat-obatan, nanti akan tak bahas di belakangan, atau invasive treatment strategi atau terapi invasif yang dibagi menjadi 3, terapi invasif yang selektif, lebih dari 72 jam, early invasive strategi kurang dari 24 jam, atau immediate invasive strategi kurang dari 2 jam. Maksud dari invasive strategi adalah didefinisikan sebagai tindakan invasif coronary angiografi. Nah, gimana kita stratifikasi risikonya? Nah, yang paling gampang, ini saya mulai dari yang paling gampang dulu. Yang very high risk. Yang very high risk kita didefinisikan sebagai 1, pasiennya ada hemodynamic instability, jadi tensinya naik turun, atau bahkan persisten shock, pasiennya shock, atau tetap nyeri dada atau nyeri dadanya tetap hilang timbul terus meskipun sudah diobati. Aritmia yang mengancam nyawa, misalnya VT-VF, terus muncul komplikasi mekanis dari miokardia, infak miokard, ya contoh komplikasi mekanis nanti saya bahas di belakang ya. Terus gagal jantung akut yang jelas berhubungan dengan NST-ACS ini. Jadi sebelumnya pasiennya baik-baik aja, nggak ada udim paru, klinisnya bagus, tiba-tiba menjadi udim paru mendadak, jelas chest pain terus udim paru, jadi jelas korelasinya. Atau nah ini berdasarkan EKG ya, ini adanya ST depresi lebih dari 1 mili di 6 atau lebih menit, disertai ST elevasi di AVR dan atau D1. Ya ini STEMI AVR ya. STEMI AVR ini kenapa masuk very high risk? Karena adanya STEMI AVR ini biasanya dikorelasikan dengan stenosis bermakna di pembuluh darah paling besar, left main atau multivessel disease.
Kriteria selanjutnya high risk. Kita vonis pasien sebagai enstemi. Ya kalau enstemi sudah pasti high risk berarti. Pokoknya kita diagnosis enstemi high risk. Oh ya, ini risk kategori NST-ACS ya. Jadi begitu kita diagnosis enstemi itu masuk kategori high risk minimal. Belum kalau kita lihat komponen-komponen lainnya. Terus adanya perubahan dari ECG khususnya ST changes, dynamic ST changes. Jadi tidak peduli pasiennya simptomatik ataupun asimptomatik. Jadi dynamic ST changes itu maksudnya misalnya sebelumnya pasiennya itu ada episode depresi inversi, terus diobati membaik, atau sebelumnya pasiennya ECG-nya relatif normal, terus pada evaluasi ulang ECG-nya berubah menjadi episode depresi inversi. Ya, ini dynamic ST changes ya. Terus post cardiac arrest yang berhasil diresusitasi tanpa ST elevasi atau cardiogenic shock. Terus yang terakhir adalah Grace risk score lebih dari 140. Grace risk score itu adalah scoring di mana kita menilai tingkat menilai prognosis dari pasien infak. Jadi kalau saya sih rutin ya, harusnya semua pasien infak kita rutin cek Grace risk score-nya. Terus kategori terakhir risiko rendah, low risk. Ya, yang masuk low risk adalah yang tidak termasuk very high risk atau high risk. Ya. Tapi jangan lupa ya, pokoknya kalau kita diagnosis enstemi minimal sudah high risk. Kenapa kita perlu membagi seperti itu? Ini urusannya. Kita mau menentukan. Nah, dari mulai first medical contact itu kapan pertama kali ketemu sama tenaga medis ya. Yang pertama kita harus menentukan ini pasien NST-ACS atau bukan. Ya kalau STEMI kita nanti algoritma STEMI ya. Nah, tapi sekarang kita tentukan nih NST-ACS atau bukan. Kalau non kardiak ya sudah algoritma lain ya. Tapi ini sekarang saya bicara yang NST-ACS. Kalau kita sudah diagnosis pasien sebagai NST-ACS, pertimbangan selanjutnya adalah ini pasiennya ini datang di tempat yang bisa PCI atau tidak. Ya. Lalu kita masukkan scoringnya. Kalau pasiennya very high risk, ini kurang lebih perlakuannya hampir sama seperti pasien STEMI. Jadi sesegera mungkin kurang dari 2 jam sudah harus dikateterisasi. Kalau di tempat yang nggak bisa CAT, idealnya segera rujuk, segera. Ya, di tempat bisa CAT. Terus kalau masuk kategori high risk, itu early invasive strategi idealnya dikerjakan dalam waktu kurang dari 24 jam, atau kalau di tempat yang nggak bisa nge-CAT, ya kalau bisa hari itu juga dirujuk ya. Terus kalau yang masih kategori low risk, ya yang selektif. Jadi dengan kata lain, kita masih evaluasi dulu lewat jalan, terus jadi dijadwalkan untuk kateterisasi kalau perlu, ya terus nanti intinya bisa dievaluasi terlebih dahulu kalau yang low risk. Nah, tapi ini kan memang relatif berubah. Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah pernah mendengarkan yang kuliah lama, ini kan algoritma baru tahun 2020 ya. Yang paling baru ini yang very high risk ini. Yang very high risk ini betul-betul ditekankan, tidak tekannya adalah diberlakukan seperti STEMI. Nah, sekarang kita masuk ke slide ke tema selanjutnya, yaitu STEMI, STLV. Nah, kalau STEMI ya ini saya nggak bahas tentang ECG-nya ya, karena sudah dibahas di pembicara sebelumnya. Nah, pokoknya kalau kita sudah ada pasien chest pain, nanti kita lihat bedanya apa sih NSTEMI yang very high risk dengan STEMI. Kalau berdasarkan algoritma ini perbedaannya ada di titik di kita putuskan fibrinolitik atau tidak. Nah, ini mulai dari pasien ada keluhan, pasiennya nanti ada 3 skenario, pasiennya dijemput ambulans, pasiennya datang ke tempat yang nggak bisa PCI, atau pasiennya datang ke tempat yang bisa PCI. Nah, ini yang saya sempat cerita tadi,
Kalau yang contohnya dijemput ambulans, ini karena titik tekannya materi saya ini adalah ke teman sejawat perawat dan para medis. Nah, secara guideline idealnya saat ambulan datang, pasiennya sudah langsung dalam waktu kurang dari 10 menit, pasiennya sudah harus langsung di ECG. Karena kita harus tentukan, ini apa diagnosisnya. Soalnya kalau STEMI kita harus siapkan. Nah, terus, oke, ini di tempat, intinya saya bahas yang atas dulu ya, tempat yang nggak bisa PCI. Kalau ini pasiennya datang ke tempat yang tidak bisa PCI, nah kita harus mempertimbangkan kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mencapai tempat yang bisa PCI. Nah, kalau waktu yang dibutuhkan kurang dari 120 menit, oke, langsung segera dirujuk untuk primary PCI ke tempat yang bisa PCI. Tapi kalau untuk mencapai tempat yang bisa PCI lebih dari 120 menit, lebih dari 2 jam, kita mengulur waktu untuk pasien, kita lakukan fibrinolytik dulu. Kita lakukan fibrinolytik. Fibrinolytik itu contohnya streptokinase, ateplase, segala. Tapi jangan lupa, ya mungkin kalau yang ada teman yang UGD segala, diingatkan ke dokternya untuk selalu sebelum memberikan fibrinolytik, selalu mengecek kontraindikasinya. Ada checklist fibrinolytik. Yang kira pasien ini bisa nggak fibrinolytik atau tidak. Nah, ya kayak tempat saya kan di Blitar itu jarak ke tempat terdekat cuma sekitar 60 menit. Jadi saya sudah sama kerja ini saya nggak pernah sudah fibrinolytik karena saya ngikut algoritma yang atas. Jadi waktunya kurang dari 120 menit langsung merujuk. Dan nah, terus kalau yang paling bawah tempat yang bisa PCI ya ini lebih straightforward ya, lebih jelas. Kalau ada diagnosis di tempat yang bisa PCI, ada diagnosis STEMI, ya sudah kurang dari 60 menit sudah dilakukan reperfusi, sudah masuk wire crossing, idealnya dalam kurang dari 60 menit sudah wire crossing. Intinya kenapa sih kok STEMI maupun non-STEMI yang very high risk ini kita perlu lakukan segera mungkin PCI, karena kita pada kasus-kasus infak kita kejar-kejaran dengan waktu. Makin lama pasien itu dalam kondisi iskemia, dan makin lama pasien itu jantungnya tidak mendapat aliran darah, makin banyak otot jantung yang mati. Dan kerusakannya bisa menjadi irreversible, tidak bisa balik semula. Jadi ini memang kejar-kejaran dengan waktu. Jadi makin cepat dikerjakan, makin baik prognosisnya, baik kemungkinan. Jadi prognosisnya ada dua ya, baik kemungkinan pasiennya itu pasiennya itu selamat, tidak meninggal, mortalitas ya, menurunkan angka mortalitas, juga mengurangi angka morbiditas. Bisa cacat, infak, rusak jantungnya sebagian, lalu otot jantungnya rusak, cacat, pasiennya jadi gagal jantung, kualitas hidup akan menurun. Nah, makanya trennya reperfusi harus dilakukan sesegera mungkin. Nah, ini algoritma tambahan, ya kurang lebih sih sebenarnya sama seperti slide sebelumnya ya. Cuma ini membahas lebih jelas, ini jam-jam strateginya. Ini terutama ini yang tabel kanan yang paling jelas bisa agar bisa bayangkan ya. Nah, jadi yang paling atas idealnya dari FMC itu first medical contact ya, pertama kali ketemu tenaga medis sampai muncul diagnosis. Ini kita mau melakukan apa? Itu kalau idealnya kurang dari 60 menit. Terus delay yang bawahnya, delaynya dari diagnosis STEMI ke primary PCI dari tempat yang nggak bisa PCI. Kapan kita tentukan ini pasiennya perlu PCI, masih bisa PCI langsung, atau kita ulur waktu dengan fibrinolysis dulu. Waktunya 120 menit. Terus yang kotak baris ketiga, lama waktu dari diagnosis STEMI sampai sudah dilakukan PCI di tempat yang bisa PCI, 60 menit. Terus diagnosis selanjutnya, kalau pasien yang dikirim yang dirujuk, dari pasiennya datang, sampai sudah dilakukan PCI, wire crossing, idealnya kurang dari 90 menit. Terus, nah ini yang sulit juga ya,
waktu maksimum dari kita menegakkan diagnosis STEMI ya sampai kita mulai fibrinolitik. Kalau kita putuskan pasiennya nggak bisa primary PCI ya, kita putuskan fibrinolitik. Waktunya cuma 10 menit idealnya. Jadi begitu kita diagnosis ini, oh ya di STEMI perlu fibrinolitik, 10 menit sudah masuk. Terus fibrinolitik pun kita harus menentukan apakah yang kita lakukan ini berhasil atau tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi, fibrinolitik pada dasarnya adalah untuk mengulur waktu sebelum pasiennya PCI. Jadi fibrinolitik bukanlah pengganti dari PCI, tapi itu hanya untuk mengulur waktu. Nah, jadi kalau pasien sudah fibrinolitik, kita harus tentukan segera ini berhasil atau tidak. Karena dalam waktu 60 sampai 90 menit kita harus tentukan berhasil atau tidak. Ada kriterianya yang pakai cardiac marker, ada harus chest pain hilang, ST elevasi turun lebih dari 50%. Terus ada aritmia reperfusi. Nah, kalau gagal segera rujuk, tetap rujuk, nggak peduli. Saat itu juga tetap rujuk ke tempat yang bisa PCI. Nah, tapi kalau fibrolisisnya berhasil, nah, bukan berarti kita sudah selesai berhasil, tapi pasiennya tetap harus dirujuk. Cuma kita masih ada waktu lah. Idealnya kalau fibrinolytik berhasil, pasien dirujuk dalam waktu 2 sampai 24 jam setelah kita evaluasi. Ya. Nah, ini slide selanjutnya. Ini diagnosis STEMI, kapan kita putuskan untuk PCI atau tidak. Nah, ini dari sudut pandang onset. Nah, inilah kenapa kalau menganamnesa pasien infak, khususnya infak, salah satu pertanyaan paling penting adalah sejak kapan? Ya, kalau kurang dari 12 jam dan masih indikasi fibrinolitik masih ada tempatnya. Kalau lebih dari 12 jam dianggap fibrinolitik sudah tidak ada gunanya. Sehingga pertimbangannya kalau sudah lebih dari 12 jam, pertanyaannya tinggal ini mau di PCI atau tidak. Nah, ini yang jelas ya. Yang kiri, kalau masih simptomatik, tidak peduli berapapun jamnya, kalau masih simptomatik, tetap PCI. Rekomendasinya 1C. Nah, ini yang mulai abu-abu. Kalau sudah asimptomatik atau sudah ada keluhan, tapi masih dalam waktu 48 jam dari onset, tetap pertimbangannya adalah PCI, parameter PCI. Nah, kalau sudah lebih dari 48 jam dan pasien stabil tanpa gejala, ya harus stabil tanpa gejala, ya sudah, berarti pasien akan dilakukan PCI rutin, dengan kata lain terjadwal, nggak usah parameter PCI. Oke? Nah, sekarang saya bahas sekilas tentang terapi farmakologis. Ya, saya tidak sampaikan terlalu detail ya, karena ini selain makan, ya ini akan makan waktu, jadi ini saya tidak sampaikan terlalu detail. Nah, terapi farmakologis mencakup salah satunya adalah oksigen. Nah, oksigen hanya diindikasikan pada pasien yang hipoksia ya. Kriterianya adalah saturasi kurang dari 90 atau PO2 kurang dari 60. Tidak direkomendasikan pemberian oksigen rutin karena berpotensi malah negatif, efeknya bisa negatif. Rekomendasi kelas 3. Lalu terapi antitrombotik, terapi untuk trombusnya. Itu dibagi menjadi 2, antiplatelet dan antikoagulan. Antiplatelet ya yang klasik yang berasal dari darah ya, aspilat, clopidogrel. Meskipun sekarang makin banyak pilihannya ya. Terus antikoagulan itu heparin atau LMWH, low molecular weight heparin. Contohnya enoxaparin. Terapi anti iskemik, nitrat, ISDN contohnya, dan beta blocker untuk menurunkan heart rate. Makin tinggi rate-nya, makin berat iskemianya. Jadi idealnya kalau memang pasiennya koroner, pasien infak, ya diturunkan serendah mungkin heart rate-nya, kalau bisa antara 50 sampai 60 secara teoritis. Terus pada pasien yang gelisah atau masih nyeri dada terus, bisa dipertimbangkan pemberian opioid, morfin, atau tranquilizer. Saya biasa kasih diazepam.
Terus, nah ini yang menarik juga ya, untuk pasien yang post cardiac arrest ya. Untuk pasien yang post cardiac arrest yang berhasil tapi masih tetap tidak sadar, teoritis idealnya pasiennya diberi pendingin, diberi es, diturunkan suhu tubuhnya 35 sampai 36 derajat dengan tujuan untuk meminimalkan kerusakan otak. Terus ACE inhibitor atau ARB ya itu idealnya diberikan apalagi untuk pasien-pasien yang kalau EF-nya di bawah 40%, statin, simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, bahkan kalau di luar negeri pemberian statin intravenous, tapi di Indonesia belum ada ya. Terus kalau pasiennya diabetes atau hiperglikemi state itu wajib diturunkan hiperglikeminya. Kalau di atas 180 harus diturunkan. Cuma hati-hati jangan kebablas. Kalau sampai hipoglikemia, efeknya juga bisa tidak baik untuk jantungnya. Nah, saya sampai ke bagian terakhir, komplikasi dari infak. Nah, komplikasi dari infak ada macam-macam ya. Ya kita mulai dari gangguan fungsi ventrikel. Ventrikel itu bisa ventrikel kiri maupun kanan. Kalau gangguan ventrikel kiri mulai dari gangguan diastolik, sistolik, terus gagal jantung kanan. Nah, gagal jantung sendiri bisa berujung pada edema paru, bahkan cardiogenic shock. Nah, ini yang cardiogenic shock ini yang nggak enak ya. Itu bisa mencakup, itu data dari Eropa ya. Itu cardiogenic shock itu muncul pada 6-10% kasus STEMI dan merupakan penyebab kematian pada pasien infak, di mana angka kematian di rumah sakitnya bisa mencapai lebih dari 50%. Nah, aritmia dan gangguan konduksi bisa mulai yang di atas, supraventrikuler, yang paling sering salah satu komplikasi dari dari infak bisa berupa atrial fibrilasi. Kalau SVT jarang, paling sering adalah AF. Ada vibrasi. Terus yang lebih sering lagi sebenarnya adalah aritmia ventrikel berupa mulai dari ventricular extrasystole tes sampai ke yang lebih serius VTVF. Ventricular tachycardia dan ventricular fibrillasi. Nah, terus bisa menjadi pelan juga. Khusus yang paling sering menyebabkan pelan ini biasanya khususnya yang infak kanan. Infak kanan karena biasanya pembuluh darah kanan atau RCA itu yang memvaskularisasi SA dan AV node. Nah, itu bisa mulai dari sinus bradikardi sampai AV block. Bahkan mulai dari AV block yang ringan sampai total AV block. Nah, kalau sampai ada AV simptomatik bradikardi, junctional atau total AV block, ya itu indikasi untuk pemasangan padu jantung temporer pacemaker. Nah, ini yang saya bilang tadi yang sempat yang masuk kategori high risk itu ya. Ini yang mechanical complication atau komplikasi mekanik ya. Ini biasanya gejalanya ya, itu bisa mendadak tiba-tiba pasiennya mendadak hipotensi atau shock. Terus atau pasiennya sebelumnya sudah nggak ada nyeri, tiba-tiba nyeri lagi. Atau tiba-tiba ada murmurnya atau ada murmur seperti MR atau VSD. Ini saya pernah ini yang contohnya. Terus ada bisa udem paru atau tiba-tiba enggak pasiennya sebelumnya bagus atau JVP-nya mendadak naik. Nah, kalau ada diagnosis, kalau kita mencurigai ada komplikasi mekanik, kita harus melakukan eko sesegera mungkin karena untuk memastikan diagnosis. Ya ini kalau sampai ada diagnosis komplikasi mekanik begini ya pasiennya idealnya dirujuk ke tempat yang bisa melakukan operasi open heart. Ya ini saya pengalaman sih pernah dapat pasiennya perempuan masih 50 tahunan, ventricular septal rupture, sebelumnya nggak ada suara murmur, tiba-tiba pasiennya udem paru, beberapa hari kemudian udem paru muncul murmur, langsung saya rujuk ke Sutomo waktu itu. Nah, terus juga komplikasi yang lain bisa berupa perikarditis. Ada istilahnya kalau yang itu contohnya Dressel syndrome, bisa sampai ke bentuk pericardial effusion. Ya kalau Dressel syndrome itu bisa chest pain disertai pericardial friction trap,
gambaran PR depresi segala di ECG, terus pericardial effusion, adanya infusi perikard. Tapi umumnya sih kalau perikarditis umumnya jarang sampai, karena infak jarang sampai pericardial effusion masih. Oh, ini sedikit saya mundur sedikit. Ini kalau yang ini prognosis paling jelek. Ini kan ada 3 macam dari komplikasi mekanik ya. Bisa mulai dari muskulus papilarisnya yang putus, pasiennya langsung jadi MR berat, mitral regurgitasi berat, septal rupture, pasiennya jadi seperti VSD, aliran darah dari kiri langsung lari ke kanan semua. Dan ini yang nggak enak, yang C itu free-wall rupture. Free-wall rupture langsung keluar semua, keluar dari jantung darahnya. Nah ini yang salah satu yang paling fatal ya, free-wall rupture. Itu pasiennya darahnya akan langsung keluar, dialirkan menuju ke perikardium. Pasiennya bisa langsung tamponade. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bahas di sesi diskusi.